Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wiwin Rahmatasya, Sylvia Yolanda, dan Hasmi Martita. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan pendidikan orang dewasa. A. Komponen perencanaan pendidikan. Ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya, yaitu 1. Peserta didik. Dalam pendidikan harus mempertimbangkan kondisi peserta didik seperti perbedaan usia, kelamin, sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. 2. Tujuan belajar. Pendekatannya lebih berat pada peningkatan kemampuan dan keterampilan praktis dalam waktu yang singkat untuk mencukupi keperluan pribadinya. 3. Sumber belajar atau pembimbing. Diupayakan sumber belajar ini diambil dari warga masyarakat setempat. Hal ini karena mereka telah mengenal masyarakatnya sendiri. 4. Kurikulum. Kurikulum pendidikan masyarakat biasanya sederhana dan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, mengandung pengetahuan dasar dan praktis. 5. Organisasi pelaksana. Yang perlu diperhatikan adalah siapa pelaksana, apa kegiatannya, di mana susunan personaliannya, perlengkapan, sumber dana, dan siapa penanggung jawabnya. 6. Kondisi masyarakat setempat. Perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat, tidak bermuluk-muluk karena untuk menghindari ketidaksesuaian dengan masyarakat setempat. 7. Kemanfaatan langsung. Program harus berhubungan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 8. Struktur organisasi. Struktur organisasi harus diupayakan sederhana mungkin, tidak berbelit-belit. B. Perencanaan partisipatif. Prinsip dalam perencanaan partisipatif adalah 1. Hubungan dengan masyarakat. Antara lembaga dan masyarakat harus ada hubungan yang harmonis, saling kerjasama, saling memberi, dan saling menerima. 2. Partisipan tertarik, mau belajar dari orang ahli, memiliki kemampuan intelektual sebagai perencana, paham masalah pendidikan, dan dapat bekerja efektif. 3. Menggunakan teknik kerja kelompok. 4. Membuat ramalan dan program. Ramalan yang terbatas yakni perkiraan yang akan terjadi di organisasi atau dalam lingkungan masyarakat lembaga pendidikan. Sedangkan ramalan yang lebih luas yakni perkiraan kegiatan atau program organisasinya yang sesuai dengan ramalan terhadap lingkungannya. 5. Mengambil keputusan yang dilakukan bersama. Yang berhak mengambil keputusan adalah manajer tertinggi, tim manajer, atau pejabat lain yang ditunjuk. Prosedur perencanaan partisipatif. 1. Menentukan kebutuhan atas antisipasi terhadap perubahan lingkungan. 2. Melakukan ramalan, menentukan program, tujuan, misi perencanaan, dan prioritas. 3. Menspesifikasi tujuan. 4. Menentukan standar performansi. 5. Menentukan alat atau metode atau alternatif pemecahan. 6. Melakukan implementasi dan menilai, serta mengadakan review. C. Peristiwa pengajaran. Fungsi pengajaran yaitu 1. Memperoleh perhatian peserta didik. 2. Memberitahu tujuan khusus pengajaran kepada peserta didik. 3. Membantu peserta didik mengingat kembali pengetahuan yang telah dimiliki. 4. Menyajikan materi pelajaran. 5. Memberi bimbingan belajar. 6. Memperoleh performansi. 7. Memberi umpan balik tentang perbaikan performansi. 8. Menilai performansi peserta didik. 9. Meningkatkan retensi dan transfer. D. Rancangan pembelajaran. Berdasarkan pendekatan sistem menurut Dick and Cherry 1985 dan Hanum and Briggs 1984 dalam Munandir 1987, ada 10 prosedur rancangan pengajaran, yaitu 1. Identifikasi tujuan umum pengajaran. 2. Melakukan analisis pengajaran.
3. Identifikasi tingkah laku, masukan, dan ciri peserta didik. 4. Merumuskan tujuan performansi. 5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. 6. Mengembangkan strategi pengajaran. 7. Mengembangkan dan memilih materi pengajaran. 8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. 9. Merevisi bahan pengajaran. 10. Merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu fungsi dasar pendidikan orang dewasa adalah instruksi, konseling, perkembangan program, dan administrasi. Teori belajar andragogi dapat diterapkan apabila diyakini bahwa peserta didik, siswa, mahasiswa, peserta adalah pribadi-pribadi yang matang, dapat mengarahkan diri mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dapat mengambil keputusan untuk sesuatu yang menyangkut dirinya. Yang menjadi tolak ukur sebuah kedewasaan bukanlah umur, namun sikap dan perilaku. Sebab tidak jarang orang yang sudah berumur namun belum dewasa. Memang menjadi tua adalah suatu keharusan dan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan yang tidak setiap individu memilihnya seiring dengan semakin lanjut usianya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.